Pesta Fransiskus Xaverius, imam dan pelindung karya misi. Setiap tanggal 3 Desember, Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam Jesuit dan pelindung karya misi. Ia dikenal sebagai salah satu misionaris terbesar dalam sejarah gereja, yang membawa Injil ke Asia, khususnya India, Jepang, dan wilayah lainnya di timur. Kehidupannya yang penuh semangat, keberanian, dan pengabdian tanpa pamrih menginspirasi banyak umat untuk melanjutkan karya misi Kristus. 1. Kehidupan Santo Fransiskus Xaverius. Awal kehidupan. Santo Fransiskus Xaverius lahir pada 7 April 1506 di Kastil Xavier, Navarra, Spanyol. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang terhormat. Sebagai seorang muda, Fransiskus adalah pribadi cerdas dan ambisius, bercita-cita mencapai karir gemilang di dunia akademis dan kehidupan sosial. Pendidikan dan pertemuan dengan Ignatius Loyola. Fransiskus menempuh pendidikan di Universitas Paris, di mana ia meraih gelar dalam bidang filsafat. Di sana, ia bertemu dengan Ignatius Loyola, pendiri Ordo Serikat Yesus, Jesuit. Ignatius berhasil membangkitkan panggilan rohani Fransiskus, yang semula sangat terfokus pada ambisi duniawi. Pada tahun 1534, Fransiskus bersama Ignatius dan beberapa rekan lainnya mengikrarkan kaul kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian, serta komitmen untuk melayani Tuhan. Kaul ini menjadi dasar berdirinya Ordo Jesuit. 2. Panggilan sebagai misionaris. Misi ke India. Pada tahun 1541, Fransiskus Xaverius diutus oleh Raja Portugal untuk melayani komunitas Katolik di India. Ia tiba di Goa, wilayah koloni Portugis, dan memulai karya misinya di tengah komunitas Kristen yang terlantar. Fransiskus juga memberitakan Injil kepada masyarakat Hindu, Muslim, dan komunitas lain yang belum mengenal Kristus. Penerjemahan dan inkulturasi. Fransiskus memahami pentingnya inkulturasi dalam misi. Ia belajar bahasa setempat dan menyesuaikan pendekatannya dengan budaya lokal. Dalam banyak kasus, ia menerjemahkan doa dan ajaran gereja ke dalam bahasa lokal untuk menjangkau lebih banyak orang. Misi di Jepang. Setelah keberhasilannya di India, Fransiskus melanjutkan perjalanan ke Jepang pada tahun 1549. Ia menjadi salah satu orang pertama yang memperkenalkan agama Kristen di Jepang. Dengan keberanian dan kebijaksanaannya, Fransiskus mampu menarik perhatian para samurai dan kaum bangsawan, yang kemudian memeluk agama Katolik. Keinginan untuk ke Tiongkok. Fransiskus memiliki hasrat besar untuk membawa Injil ke Tiongkok, namun ia wafat pada tahun 1552 di Pulau Shangchuan, dekat pesisir Tiongkok, sebelum sempat memulai misi tersebut. 3. Karakteristik dan kebajikan Santo Fransiskus Xaverius. Semangat misionaris. Fransiskus dikenal karena semangatnya yang tak kenal lelah dalam memberitakan Injil. Ia melakukan perjalanan ribuan mil dengan kondisi yang sangat sulit, menunjukkan komitmennya untuk membawa kabar baik ke berbagai belahan dunia. Kehidupan doa yang mendalam. Di tengah aktivitas misinya, Fransiskus selalu meluangkan waktu untuk berdoa. Ia percaya bahwa kekuatan misinya berasal dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Inkulturasi dan adaptasi. Santo Fransiskus Xaverius menghormati budaya lokal dan berusaha menyesuaikan pesan Injil agar dapat diterima oleh masyarakat setempat tanpa mengorbankan kebenaran iman. Kepedulian terhadap orang miskin. Ia memberikan perhatian besar kepada orang miskin, tertindas, dan yang dianggap tak berarti oleh masyarakat. Fransiskus percaya bahwa semua orang, tanpa memandang status sosial, layak menerima kasih Kristus. 4. Santo Fransiskus Xaverius sebagai pelindung karya misi. Kanonisasi. Fransiskus Xaverius dikanonisasi sebagai santo oleh Paus Gregorius XV pada tahun 1622, bersama dengan Santo Ignatius Loyola. Pelindung misionaris. Pada tahun 1927, Paus Pius XI menetapkan Santo Fransiskus Xaverius sebagai pelindung karya misi, bersama Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Fransiskus diakui karena dedikasi luar biasa dan keberhasilannya dalam membawa banyak jiwa kepada Kristus. Inspirasi bagi misionaris modern. Kisah hidup Santo Fransiskus Xaverius menjadi inspirasi bagi banyak misionaris di zaman modern untuk melanjutkan tugas pewartaan Injil di berbagai belahan dunia. 5. Pengaruh Santo Fransiskus Xaverius di dunia. Asia. Karya Fransiskus meninggalkan warisan abadi di Asia, terutama di India dan Jepang. Hingga hari ini, komunitas Katolik di wilayah-wilayah tersebut sering merujuk Santo Fransiskus sebagai bapak iman mereka. Pendidikan.
Fransiskus dan rekan-rekannya di Ordo Jesuit mendirikan sekolah dan institusi pendidikan sebagai bagian dari misi mereka. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menyebarkan nilai-nilai Kristen. C. Penginjilan dengan pendekatan dialog. Fransiskus menunjukkan bahwa penginjilan dapat dilakukan dengan cara damai, penuh kasih, dan menghormati budaya setempat. Pendekatan ini menjadi model dalam karya misi hingga saat ini. 6. Perayaan Pesta Santo Franciscus Xaverius. Liturgi. Pesta Santo Franciscus Xaverius pada 3 Desember dirayakan dengan misa kudus yang menyoroti hidup dan karyanya. Bacaan dan doa liturgi pada hari ini sering menggarisbawahi semangat misionaris dan pentingnya pewartaan Injil. B. Devosi. Banyak umat Katolik memiliki devosi khusus kepada Santo Franciscus Xaverius, terutama mereka yang terlibat dalam karya misi atau pelayanan lintas budaya. C. Perayaan lokal. Di beberapa negara, seperti India dan Jepang, perayaan Pesta Santo Franciscus Xaverius dilakukan secara besar-besaran dengan prosesi, doa bersama, dan refleksi atas warisannya. 7. Relevansi Santo Franciscus Xaverius bagi umat Katolik saat ini. Pewartaan di dunia modern. Semangat Santo Franciscus Xaverius mengingatkan umat Katolik akan panggilan mereka untuk menjadi pewarta Injil, tidak hanya dalam bentuk misi ke luar negeri, tetapi juga di lingkungan sekitar. B. Dialog antar budaya. Dalam dunia yang semakin multikultural, pendekatan dialog yang dilakukan oleh Fransiskus menjadi teladan untuk menciptakan harmoni di tengah perbedaan. C. Solidaritas dengan orang tertindas. Karya Fransiskus di antara kaum miskin dan tertindas mendorong umat Katolik untuk terus terlibat dalam pelayanan sosial sebagai bagian dari panggilan iman. 8. Pesan utama dari kehidupan Santo Franciscus Xaverius. Kehidupan Santo Franciscus Xaverius mengajarkan beberapa pesan penting. Keberanian dalam pewartaan Injil. Tidak ada rintangan yang terlalu besar jika kita mengandalkan Tuhan. Penghormatan terhadap budaya lokal. Injil harus disampaikan dengan cara yang relevan bagi masyarakat setempat. Pengabdian tanpa pamrih. Cinta kepada Tuhan harus tercermin dalam pelayanan kepada sesama. Pentingnya doa dan hubungan dengan Tuhan. Semua karya misi harus berakar pada doa dan ketergantungan kepada Tuhan. Kesimpulan. Pesta Santo Franciscus Xaverius mengingatkan umat Katolik akan panggilan universal untuk menjadi misionaris dalam kehidupan sehari-hari. Teladan hidupnya menunjukkan bahwa pewartaan Injil tidak hanya soal membawa pesan Kristus ke tempat baru, tetapi juga tentang cinta, penghormatan, dan pelayanan kepada sesama. Sebagai pelindung karya misi, Santo Franciscus Xaverius terus menginspirasi generasi misionaris untuk melanjutkan tugas besar yang telah ia mulai, menjadikan dunia ini sebagai tempat di mana kasih Kristus dapat dirasakan oleh semua orang.